Bapak Ibu guru merasa pusing dan kehabisan waktu saat menyusun RPP atau modul ajar? Tenang, Anda tidak sendirian. Administrasi memang seringkali menyita waktu yang seharusnya bisa kita pakai untuk fokus pada murid. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada cara cerdas untuk meringankan beban itu? Ya, dengan bantuan teknologi yang sedang ramai dibicarakan, ChatGPT. Tapi tunggu dulu, banyak yang sudah coba tapi hasilnya malah berantakan, tidak sesuai, atau terlalu umum. Kenapa bisa begitu? Rahasianya bukan pada AI-nya, tapi pada cara kita memerintahnya. Kualitas jawaban AI sangat bergantung pada kualitas instruksi atau prompt yang kita berikan. Di video ini, saya akan bongkar tuntas cara menyusun prompt super efektif agar ChatGPT bisa menjadi asisten pribadi Anda dalam membuat perangkat ajar yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita akan bahas dari nol sampai mahir, lengkap dengan kontak-kontak konkret yang bisa langsung Anda praktikkan. Jadi, pastikan tonton sampai selesai ya. Pertama, mari kita pahami fondasi utamanya. Struktur prompt yang efektif. Bayangkan, Anda sedang berbicara dengan seorang asisten yang sangat pintar, tapi tidak tahu apa-apa tentang konteks Anda. Maka, Anda harus jelas. Ada 4 elemen kunci yang wajib ada dalam prompt Anda. Pertama, peran. Beri AI sebuah peran. Misalnya, bertindaklah sebagai guru profesional atau kamu adalah seorang ahli kurikulum. Ini akan mengarahkan gaya bahasa dan sudut pandang jawaban AI. Kedua, konteks. Jelaskan secara detail situasinya. Ini mencakup jenjang pendidikan, mata pelajaran, topik spesifik, dan kurikulum yang digunakan. Misalnya kurikulum Merdeka, semakin kaya konteksnya, semakin relevan hasilnya. Ketiga, tugas. Apa yang Anda ingin AI lakukan? Perintahnya harus spesifik, jangan cuma bilang buatkan RPP, tapi sebutkan buatkan kerangka modul ajar, rumuskan alur tujuan pembelajaran, atau susun rubrik penilaian. Terakhir, batasan. Beri AI batasan yang jelas, seperti format output yang diinginkan, misalnya dalam bentuk tabel, durasi waktu pembelajaran, atau metode pembelajaran tertentu yang harus digunakan. Ingat 4 hal ini: peran, konteks, tugas, dan batasan. Ini adalah formula ajar. Jangan pernah menggunakan prompt seperti ini. Buatkan RPP IPA kelas 7. Hasilnya pasti sangat generik. Coba bandingkan dengan prompt yang sudah kita perbaiki menggunakan 4 elemen tadi. Contohnya begini. Bertindaklah sebagai guru profesional yang berpengalaman dalam kurikulum Merdeka. Saya butuh kerangka modul ajar untuk mata pelajaran IPA kelas 4 SD dengan topik wujud zat dan perubahannya. Gunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Modul ajar ini harus mencakup beberapa hal. Pertama, tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Kedua, dimensi profil pelajar Pancasila yang relevan dengan topik ini. Ketiga, rincian langkah-langkah pembelajaran untuk durasi 2 jam pelajaran kali 35 menit. Keempat, berikan 3 ide pertanyaan pemantik yang menarik. Dan kelima, sertakan ide asesmen formatif sederhana yang bisa dilakukan di akhir sesi. Buat dalam format poin-poin yang mudah dibaca. Lihat perbedaannya. Dengan prompt sedetail ini, ChatGPT akan memberikan output yang jauh lebih terstruktur, relevan, dan bisa langsung Anda gunakan sebagai draft awal. Anda memberikan peran, konteks yang sangat jelas, tugas yang spesifik, dan batasan format. Ini menghemat puluhan menit waktu Anda dibandingkan harus menyusun semuanya dari nol. Selanjutnya, salah satu bagian paling menantang dalam kurikulum Merdeka adalah menurunkan capaian pembelajaran atau CP
menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Seringkali kita bingung harus mulai dari mana. Nah, ChatGPT bisa jadi teman diskusi yang hebat untuk gunakan prompt seperti ini. Saya seorang guru sejarah kelas ke-10. Capaian pembelajaran fase E adalah siswa mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah. Bantu saya merumuskan 3 tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat diukur dari SEPI tersebut untuk topik konsep berpikir kronologis dan diakronik dalam sejarah. Setelah itu, susunlah menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Urutkan dari konsep yang paling fundamental hingga yang lebih kompleks untuk diajarkan kepada siswa dengan perintah ini. AI tidak hanya memberikan daftar tujuan, tapi juga membantu menyusunnya secara logis dalam sebuah alur. Anda bisa mendapatkan ide tentang bagaimana mengenalkan konsep kronologis terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke diakronik dan diakhiri dengan kemampuan siswa menganalisis peristiwa menggunakan kedua konsep tersebut. Ini mempercepat proses perencanaan Anda secara signifikan. Sekarang RPP sudah ada, tujuan sudah jelas, tapi Anda merasa metode mengajarnya begitu-gitu saja? Ceramah lagi. Siswa mulai terlihat bosan dan mengantuk di kelas. Ini saatnya memanfaatkan kreativitas tak terbatas dari AI untuk mencari ide-ide segar. Anda bisa meminta ide aktivitas yang spesifik sesuai kondisi kelas Anda. Contoh promptnya, saya mengajar matematika kelas 5 tentang pecahan, siswa terlihat kesulitan dan bosan. Berikan saya 5 ide aktivitas pembelajaran interaktif atau permainan edukatif yang bisa dilakukan di dalam kelas untuk membuat konsep pecahan jadi menyenangkan. Syaratnya, aktivitas ini harus minim persiapan dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Cukup menggunakan kertas, spidol, dan gunting. Untuk setiap ide, jelaskan lengkap pelaksanaannya secara singkat. Hasilnya, ChatGPT bisa memberikan ide seperti pizza pecahan, di mana siswa menggunting lingkaran kertas menjadi beberapa bagian, atau lomba lari garis bilangan, di mana siswa menempatkan kartu pecahan di garis bilangan yang digambar di lantai. Ide-ide seperti ini bisa langsung menyuntikkan energi baru ke dalam kelas Anda dan membantu siswa memahami konsep dengan cara yang lebih menyenangkan dan kinestetik. Bagian administrasi lain yang sering memakan waktu adalah menyusun rubrik penilaian, membuat kriteria, deskriptor, dan skor untuk setiap level bisa sangat melelahkan. Sekali lagi, mari kita delegasikan tugas ini ke asisten AI kita. Kuncinya adalah memberikan detail tentang tugas yang akan dinilai. Misalnya, Anda ingin menilai presentasi kelompok, gunakan prompt ini. Buatkan sebuah rubrik penilaian untuk tugas presentasi kelompok tentang dampak pemanasan global untuk siswa SMA. Rubrik harus dibuat dalam format tabel. Kriteria penilaiannya mencakup 3 aspek. Pertama, penguasaan dan kedalaman materi. Kedua, kejelasan dan cara penyampaian. Dan ketiga, kerja sama tim. Untuk setiap kriteria, buatlah deskriptor untuk 4 level skor, yaitu skor 4 untuk sangat baik, 3 untuk baik, 2 untuk cukup, dan 1 untuk perlu perbaikan. Dalam hitungan detik, Anda akan mendapatkan sebuah tabel rubrik yang lengkap dan siap pakai. Tentu, Anda mungkin perlu sedikit menyesuaikan deskriptornya agar lebih pas dengan ekspektasi Anda. Tapi 90% pekerjaan beratnya sudah selesai. Ini benar-benar penghemat waktu yang luar biasa. Salah satu pilar utama kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Ini konsep yang ideal, tapi seringkali sulit diimplementasikan di kelas yang heterogen. Bagaimana cara mengakomodasi siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik secara bersamaan?
Jangan khawatir, tanyakan saja pada ChatGPT. Ini contoh promptnya. Di kelas saya yang sedang belajar tentang siklus air, ada siswa dengan gaya belajar yang beragam. Sebagian besar adalah pembelajar visual, tapi ada juga beberapa siswa yang sangat kinestetik dan butuh bergerak. Berikan saya saran modifikasi kegiatan pembelajaran yang bisa mengakomodasi kedua gaya belajar tersebut secara efektif dalam satu sesi pelajaran. Berikan ide konkret untuk aktivitas diferensiasi konten, proses, dan produknya. AI mungkin akan menyarankan untuk siswa visual. Siapkan video animasi tentang siklus air atau minta mereka membuat poster infografis. Dia bisa merancang pengalaman belajar yang lebih inklusif dan memastikan setiap siswa bisa terlibat sesuai dengan cara belajar terbaik mereka. Nah, setelah mencoba semua tips tadi, mungkin hasil pertama dari ChatGPT belum 100% sempurna. Ini sangat wajar. Kunci selanjutnya adalah melakukan iterasi. Jangan menyerah pada jawaban pertama. Anggap AI sebagai partner diskusi. Tolong ringkas bagian kegiatan inti menjadi poin-poin dan tambahkan estimasi durasi untuk setiap langkah. Atau jika idenya kurang cocok, beri masukan. Ide permainan itu bagus, tapi bisakah kamu memodifikasinya agar bisa dilakukan secara individu, bukan kelompok? Terus perbaiki dan berikan umpan balik sampai Anda mendapatkan hasil yang memuaskan. Terakhir, dan ini yang paling penting, ingatlah pendekatan yang saya sebut HIH, Humane I Human. Pertama, Human Inquiry. Mulailah dari pemikiran dan rancangan Anda sebagai seorang pendidik, Anda yang paling tahu kebutuhan siswa Anda. Kedua, AI use. Gunakan AI dan semua teknik prompt yang sudah kita bahas untuk mengembangkan ide. Menu sun draft dan mempercepat pekerjaan teknis. Dan yang ketiga, human empowerment ini adalah tahap krusial. Jangan pernah melakukan copy-paste mentah-mentah dari hasil AI Anda. Sebagai manusia dan pendidik profesional, wajib memverifikasi, mengedit, dan yang terpenting, menyesuaikan hasilnya dengan kondisi nyata di kelas Anda, dengan karakter unik setiap murid Anda. Ingat, AI bisa saja memberikan informasi yang tidak akurat atau berhalusinasi. AI adalah alat bantu yang sangat kuat, tapi sentuhan manusiawi, empati, dan kearifan Anda sebagai gurulah yang menjadi kunci keberhasilan pembelajaran. Dengan prompt yang tepat, Anda bisa menghemat waktu, mendapatkan inspirasi baru, dan pada akhirnya memiliki lebih banyak energi untuk melakukan hal yang paling penting, mendidik dan berinteraksi dengan siswa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tips ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya seputar teknologi pendidikan. Sampai jumpa di video berikutnya.